Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setelah akhir. Jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Alumni santri Kiai Syarif Rahmat membuat sebuah karya tulis untuk mencapai gelar magisternya dengan mengambil sebuah keberanian nyata terkait dengan polemik nasab saat ini dengan judul Rhoma Irama, pandangan Rhoma Irama terhadap polemik nasab Pak Alwi. Karya tulis ini dibedah disampaikan saat santriwati ini atau mahasiswa berpodcast dengan Bang Rhoma Irama. Bagaimana karya tulis akan dibedah disampaikan khalayak, apa poin-poin yang nanti dapat bisa diambil sebagai karya positif, bermanfaat untuk masyarakat luas, dan ada titik temu mengenai polemik nasab saat ini. Berbagai hal disampaikan, termasuk bagaimana karya tulis ini terkait langsung dengan tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, yang mana saat podcast dengan Bang Rhoma viewernya begitu hebat, bahkan hampir tembus 2,5 juta. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana alumni santri Kiai Syarif Rahmat yang sedang menggapai gelar magisternya membuat sebuah terobosan berani bikin karya tulis dengan nasab Alawi. Sekali lagi mohon maaf yang kali hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Ummul Qura, pimpinan Kiai Haji Syarif Rahmat. Kebetulan beliau juga nitip salam buat Pak Haji. Tadi saya sebelum kesini minta doa dan arahan dulu dari Pak Kiai, dan juga untuk kru salamnya. Begitu. Kemudian saya dalam hal ini saat ini sedang menyusun sebuah tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program magister saya. Saya mengambil judul Dakwah Haji Rhoma Irama tentang polemik nasab Alawi dalam YouTube Bisikan Rhoma Perspektif Komunikasi Islam. Jadi ini yang akan dilihat dakwahnya menurut pandangan perspektif komunikasi Islam. Seperti itu Pak Haji. Ini bukan judul yang pertama, karena judul sebelumnya juga ini sudah mengalami perubahan judulnya. Jadi yang sebelumnya saya ingin melihat komunikasi aktif dari audiens dan penerimaan aktif dari audiens, tapi ada beberapa kendala yang mengharuskan saya untuk merubah itu. Kemudian sekarang difokuskan ke Pak Haji. Ini juga masih dalam topik yang sama, yaitu konten polemik nasab Bang Alawi, tapi diambil dari sisi dakwah Pak Hajinya gitu. Penelitian ini berangkat dari latar belakang. Yang pertama, karena bergulir secara masif di media sosial terkait isu polemik nasab ini sudah 2 tahun terakhir, dan tanpa ada penyelesaian yang nyata, khususnya dari otoritas-otoritas yang memang mereka mempunyai otoritas untuk mempertemukan dua pihak yang bersengketa ini. Kemudian masyarakat nanti akan mengambil kesimpulan dari situ gitu. Kemudian karena tidak ada penyelesaian yang nyata, hal ini membuat masyarakat bingung. Seperti kita dilempar, ini saya menganalogikan seperti masyarakat ini kita dilempar ke suatu arena pertandingan tinju, dan kita disuruh menyaksikan pertandingan itu tanpa wasit, sehingga kita tidak bisa menentukan mana yang bisa kita ambil kesimpulannya. Yang gitu. Kalah. Tapi hitungannya kan tidak sesuai dengan ketentuan permainan gitu kan. Bisa jadi di situ ada curang. Iya betul Pak Haji gitu. Dan polemik nasab ini sebenarnya sudah menjadi isu nasional, sehingga banyak juga pihak-pihak yang mulai berbicara tentang polemik ini, ya, termasuk Bisikan Rhoma ini juga kan turut serta mengangkat isu ini. Kemudian dari Bisikan Rhoma ini terjadilah sebuah reaksi dari masyarakat, memberikan respon gerakan dakwah Pak Haji tentang mengangkat isu ini. Karena isu ini dilempar ke media sosial yang bisa dikonsumsi oleh semua orang, semua kalangan bisa mengkonsumsi isu ini, baik masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas dengan tingkat literasi rendah atau baik gitu kan, semua generasi. Nah ini akhirnya muncul berbagai reaksi gitu.
Kalau saya pribadi, saya generasi milenial, saya mengikuti jejak dakwah Pak Haji. Saya mengenal Pak Haji sebagai luar biasa sekali, sebagai seniman, kemudian dai, mubaligh gitu. Saya mengikuti jejak dakwah Pak Haji gitu. Saya juga membaca buku tentang perjalanan Pak Haji, yang buku Frederick itu. Saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Pak Haji itu sudah berdakwah dari memang sejak menampilkan diri dengan karya-karya lagunya, memang sudah bernuansa dakwah dari situ ya, film-filmnya kayak gitu. Tapi yang mengkonsumsi media sosial ini sekarang memang kebanyakan generasi milenial dan generasi Z. Nah ini yang membuat menjadi bingung. Generasi Z mungkin lebih mengenal Pak Haji sebagai musisi atau pemusik, sehingga barangkali mungkin ada yang meragukan kredibilitas Pak Haji sebagai pendakwah. Padahal kalau kita mengikuti jejak Pak Haji, track and recordnya dalam dunia dakwah ya sudah luar biasa, sudah cukup lama ya Pak Haji. Ngapain tuh punya harus lama gitu? Sehingga muncul kan istilah nada dan dakwah yang diprakarsai oleh Pak Haji dan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini kan luar biasa kan? Harusnya memang sudah tahu kalau Pak Haji itu memang membidangi dalam bidang dakwah itu. Nah, seperti itu. Sehingga reaksi-reaksi masyarakat ini saya melihat terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Muhyiddin. Bukan tiga, dua ya? Masih tiga tuh, yang netral satu. Iya, ada juga yang netral, tapi yang paling besar kan yang Muhyiddin dan non Muhyiddin, ya, pro dan kontra. Walaupun di situ ada juga yang netral gitu kan. Kemudian ada juga yang bingung, dia nggak punya pegangan nih, harus mana nih yang harus diambil. Itu yang netral. Sebenarnya fenomena-fenomena ini tuh sudah banyak dan ditemukan di berbagai penelitian. Misalnya yang penelitian yang lumayan booming itu pernyataan Gita Savitri. Kalau generasi milenial Gen Z mungkin tahu ya Gita Savitri, yang pernyataan chill free. Dia merupakan seorang mahasiswi di Jerman, tapi sudah lulus di Jerman, masuk ke Indonesia. Mesin free. Child free. Dia memutuskan untuk tidak punya anak dengan berbagai alasan tertentu gitu. Ini menimbulkan polemik juga di tengah masyarakat, banyak yang setuju dan tidak gitu. Sedangkan Gita Savitri ini adalah seorang muslimah gitu. Kemudian ada juga tentang fenomena pro RUU kesehatan. Ini juga pernah terjadi juga, yang disampaikan oleh Dr. Nings melalui akun Instagramnya. Ini penelitiannya ditulis oleh Yumna Zakiyah. Kemudian ada juga ini Umaymah Wahid juga pernah menulis tentang Facebook ruang perdebatan kebijakan pemerintah. Ini juga menggunakan teori yang sama, yaitu active reception. Jadi Umaymah Wahid ini akhirnya dapat menemukan bahwa Facebook itu menjadi ruang perdebatan kebijakan pemerintah ketika menangani COVID-19. Jadi banyak masyarakat yang menilai Presiden Jokowi tidak kompeten dalam menangani COVID-19 di negara kita gitu. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menimbulkan polemik di masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak gitu, ada juga yang netral. Nah ini menjadi penelitian Umaymah Wahid dan ditemukan oleh dia dalam penelitiannya. Sedangkan media sosial itu sudah lama dinilai sebagai pembentuk opini publik. Jadi bisa jadi bisikan Roma juga mungkin sudah secara tidak sadar membentuk opini publik tentang polemik nasab ini, seperti itu. Komentar pengguna YouTube dapat dimaknai sebenarnya sebagai ketertarikan netizen, atau netizen telah mencuri perhatian atas video yang diunggah. Jadi mereka bisa sampai berkomentar, artinya mereka juga menonton full, kemudian mereka bisa memberikan komentar atau tanggapan seperti itu. Artinya sudah ada rasa ketertarikan tadinya terhadap konten yang diunggah. Full atau sepotong-sepotong. Yang bahaya nonton sepotong-sepotong. Begitu. Jadi itulah menariknya di situ sebenarnya, polemik nasab ini diangkat oleh seorang Pak Haji. Yang menarik yaitu karena sosok Pak Haji yang dikenal masyarakat lebih dikenal sebagai seniman, ya kan, sebagai penyanyi. Apalagi generasi Z, saya yakin mungkin sebagian besar mereka tidak tahu kalau Pak Haji punya jejak dakwah yang luar biasa sudah lama, sejak dulu. Enggak tahu. Begitu. Terus bagaimana? Tapi beberapa penelitian, ini saya juga menelusuri beberapa penelitian, pernah ada penelitian tentang dakwah melalui sosial media yang cukup berhasil, yaitu penelitian yang ditulis oleh Dawam Multazami. Ini tentang ini penelitian jurnal Scopus, Busbahar, Santri Gayeng and the Rise of Traditionalist Pictures on Social Media. Ini ditulis oleh Dawam Multazami, menulis tentang Santri Gayeng. Santri Gayeng ini adalah sebuah channel YouTube. Santri Gayeng. Ini Gayeng. Iya Gayeng. Ini iya betul Haji Gayeng.
Gayeng, maksudnya. Gayeng, saya nggak tahu cara bacanya tapi Gayeng, saya nggak tahu cara bacanya tapi tulisannya santri Gayeng. Gayeng. Gayeng mungkin ya. Gayeng apa tuh? Ini gayeng kan dari bahasa Jawa nih. Oh iya, ya memang dari Jawa. Karena channel YouTube ini channel YouTube yang menampilkan kumpulan-kumpulan dakwahnya Gus Baha. Ini diprakarsai oleh Gus Rumail Abbas. Gus Rumail Abbas pernah jadi salah satu narasumber di sini ya. Saya tuh. Rumail Abbas. Ini pernah berhasil ini dakwah melalui YouTube ini. Jadi Santri Gayeng ini menjadi channel YouTube yang bisa memberikan dakwah yang bisa Gus Baha ini kan kalau dakwah ini dia banyaknya pakai bahasa Jawa. Nah, sehingga ini diberikan subtitle oleh para Santri Gayeng ini yang pengurus YouTube ini gitu. Akhirnya bisa dipahami oleh semua orang gitu. Sehingga Santri Gayeng ini berhasil sebagai otoritas keagamaan lama, khususnya NU, tampil sebagai sosok yang mampu meraih pengaruh substansial melalui platform daring dan mampu bersaing dengan Islamis modern. Gitu. Ini terus kemudian ada lagi penelitian media YouTube sebagai dakwah pemersatu umat Islam. Ini analisis channel YouTube-nya Abdul Somad. Ini ditemukan oleh Erwan Effendi. Ini juga jurnal, penelitian jurnal. Nah, kemudian dalam penelitian ini karena video-video Mas Alawi ini ada 16 video kalau tidak salah, dan luar biasa reaksinya dari masyarakat. Dan karena saya tidak mungkin mengikuti semua 16-16-nya, saya ambil 3 video yang paling banyak atensinya. Yang pertama itu video 130 dengan menampilkan narasumber Kiai Imad, itu mendapatkan atensi 2.218.505, luar biasa. Kemudian yang kedua videonya bersama Prof Anhar Bunggong, ini juga luar biasa, mendapat atensi 1.052.703 dengan jumlah komentar 11.000 komentar di situ. Kemudian video terakhir bersama guru saya Kiai Haji Syarif Rahmat LASK dengan jumlah atensi 921.590. Saya yakin santri Umbul Qura kumpul di sini. Iya, karena saya pun gini Pak Haji, saya cerita sedikit ya Pak Haji. Jadi sebenarnya saya tahu Umbul Qura ini sudah membicarakan tentang nasab ini sejak lama, bahkan pernah mengadakan seminar nasional itu pada tahun 2015, tahun 2022 juga pernah disyahidain, itu ditayangkan secara live di YouTube. Tuh, pernah juga. Kemudian pada tahun 2012 pada saat saya masih S1, itu juga saya pernah menghadiri seminar dengan pembicara salah satunya Kiai Syarif ini. Kemudian Abah Ridwan Saidi juga ada di situ. Itu almarhum. Tapi zaman S1 itu saya kalau ikut seminar orientasinya nasi kotak sama sertifikat aja, jadi saya tidak begitu memperhatikan materi, tapi ada materi-materi yang saya ingat tentang makam palsu di situ, kemudian tentang Pancasila, sejarah Pancasila seperti itu. Dan saya baru sadar ternyata seminar yang dulu saya hadiri dengan pembicara narasumbernya Abi, saya panggilnya Kiai Syarif itu Abi, dan pembicara Abi ternyata membicarakan tentang ini. Nah, kemudian baru-baru ini di tengah kegalauan saya karena dituntut untuk segera sempro, saya masih bingung dalam waktu singkat harus menentukan topik yang harus saya teliti. Muncullah di grup itu ada notif di share link video live Abi itu kan, Abi kata saya, Abi yang bikin saya tertarik adalah Abi bersama Pak Haji gitu. Kemudian saya klik lah gitu, ada apa nih gitu kan, oh berbicara tentang nasab gitu. Akhirnya dari situ saya tonton semua video tentang polemik nasab di Bisikan Roma ini. Saya tonton semua sehingga saya mendapat inspirasi untuk menjadikan ini penelitian seperti itu.